Engkau layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Nama-Mu yang ditinggikan di siang hari ini di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja, Engkau Bapa yang hidup di tengah-tengah kami. Kami mau mengagungkan, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab hadirat-Mu ada di tempat ini. Mari Roh Kudus bekerja terus di tengah ibadah ini. Lawatan-Mu bekerja bagi kami. Tidak ada kelemahan di antara kami Tuhan yang membuat kami tidak berdaya untuk memuji Engkau. Karena kami percaya ketika hadirat-Mu ada, sesungguhnya pembebasan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan itu terjadi di tengah-tengah kami. Dan kami mengundang Roh Kudus, ambil alih penuh ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang berdiri di
yang sudah ada di dalam rumahmu, setiap umatmu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Kuasa Tuhan yang sama bekerja di tengah-tengah hidup mereka, membebaskan, menyembuhkan, serta memulihkan mereka Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai, kami siap untuk meninggikan Engkau, sebab Engkau Raja kami, Engkau Allah pencipta semesta segalanya, dan kami memuliakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami siap untuk meninggikan Engkau hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah raya ini dengan penuh ucapan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Siap memuji Tuhan pada hari ini, amin. Kita angkat pujian yang berkata tiba saatnya. Berdiri
kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan saat pagi menjelang siang ini. Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan.
sekalipun harus melewati cobaan ya Tuhan, tapi waktu Tuhan, pertolongan Tuhan, masa di mana Tuhan turun tangan untuk membela kami, menolong kami ya Tuhan, memberikan kekuatan, pertolongan bagi kami semua segala sesuatu waktunya. Kita bersyukur, inilah kebanggaan kami menjadi orang-orang percaya, murid-Mu ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan kami lewati, hadapi. Ada begitu banyak juga tanggungan pikulan yang harus kami pikul. Tapi pertolongan Tuhan, waktu Tuhan, perkenanan Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih saat siang hari ini kami mendengar firman Tuhan. Mari bicara kepada kami semua. Berapi hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Kami semua ada pada hari ini. Bahkan mereka juga ikut bersama-sama dalam ibadah live streaming Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Tolong kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan salam semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan buat waktu Tuhan yang terindah, yang terbaik bagi kita, sehingga kita sudah boleh sampai pada hari ini, hari yang ke-28 di bulan Juni. Tanpa terasa waktu begitu cepat sekali. Ya, sebentar lagi 2-3 hari lagi kita akan tinggalkan bulan Juni, masuk bulan Juli. Karena artinya masuk bulan ke-7, tinggal 5 bulan lagi kita akan menginjak tahun 2021. Ya, dan tentunya semua new normal yang sedang dijalankan pemerintah dan kita juga jalankan. Tuhan tolong perkenanan Tuhan sehingga tahun baru datang, COVID juga berlalu gitu. Ya, supaya semuanya boleh berjalan kembali dengan baik. Kalaupun misalnya COVID harus ada, protokol kesehatan dijalankan, Tuhan tetap tolong kita semuanya. Ya, iya saya sekali katakan waspada iya, tetapi ketakutan yang berlebihan itu yang tidak boleh gitu. Ya, jadi puji Tuhan. Baru terkasih, saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, biasa kalau di perenungan pagi juga saya sudah pernah sampaikan, tapi coba kita pingin juga lebih detail. Ya, kita pingin pelajari ini ke Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3 adalah sebuah kisah yang menarik untuk kita pelajari tentang penderitaan orang benar. Ya, orang benar yang diizinkan Tuhan menderita. Nah, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Sudah ketemu semuanya? Bilang amin? Amin. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya, 2, 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau kita perhatikan baik-baik firman Tuhan, penegasan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, ya, bahwa seorang yang diceritakan seorang laki-laki di tanah Uz, ya, di tanah Uz itu mungkin yang besar ini adalah terletak di sebelah tenggara Palestina dan Laut Mati atau bagian utara Arab, ya. Jadi seorang laki-laki, dan saudaraku Ayub ini hidup semasa dengan para zaman leluhur Israel. Itu misalnya zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Dia semasa ya di sana. Di sekitar tahun 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Dan saudara diceritakan, disampaikan di firman Tuhan ini, seorang laki-laki di tanah Uz tersebut itu seorang yang saleh, ya, seorang yang jujur, ya, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ya, saudaraku. Dan karena kesalehannya, karena kejujurannya itu, takutnya akan Allah dan menjauhi, ya, kejahatan, saudaraku, maka kita perhatikan dia akhirnya dikatakan, diceritakan di dalam ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan ia adalah seorang yang terkaya, seorang yang diberkati Tuhan di daerah di mana dia berada. Nah, saudaraku, menariknya juga bahwa dengan terkayanya dia, diberkatinya Ayub ini, kalau kita baca percakapannya dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, maka saudara kita akan jumpai bahwa ketika Ayub ini diberkati oleh Tuhan, berkat yang ada pada dia itu digunakan itu tetap dalam kesalehan, tetap dalam takut akan Allah, dan tetap menjauhi kejahatan. Ya, saudaraku, sekalipun teman-temannya itu menuduh yang tidak-tidak kepada dia. Ya, sekalipun temannya, kamu menderita ini oleh karena melakukan kejahatan.
Ya, waktu orang susah kamu tidak perhatikan. Tapi dia bilang tidak, saya tidak melakukan itu. Ya, saya tidak mengerjakan itu. Nah, coba kita perhatikan pasal yang keempat, ayat yang ke-3 yang sampai 4. Pasal 4 ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Nah, saudara perhatikan ini. Sesungguhnya ini Elipas sendiri mengatakan kepada dia bahwa sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Ya, jadi di dalam kesalehannya dia, di dalam takutnya akan Tuhan, dan di dalam kejujurannya dia, dan diberkatinya dia itu, saudaraku, yang saya katakan bahwa dia tetap hidup takut akan Tuhan. Atau artinya tidak menggunakan berkat itu secara jasmani itu untuk sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, untuk sesuatu yang melakukan kejahatan. Tapi justru di dalam masa tersebut, saudaraku, dengan diberkatinya dia itu, di situ katakan bahwa engkau telah mengajar banyak orang, ya, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Jadi dia menggunakan berkat tersebut, saudaraku, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mengajar, ya, mengajar banyak orang. Orang yang lemah dia kuatkan, orang yang jatuh dibangunkan. Nah, kalau kita perhatikan juga, saudaraku, di ayat yang ketiga tadi, saudaraku, bahwa dia mempunyai juga budak-budak dalam jumlah yang besar, pekerja-pekerja yang besar. Jadi ini orang yang diberkati, orang yang kaya ini, kaya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia tahu bagaimana untuk menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Ya, dia tahu bahwa berkat ini, semua ini datangnya daripada Tuhan. Makanya waktu dia diuji, kata firman Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu bahwa dia kerjakan saja bagian dia, gitu. Ya, dilakukan, saudara-saudaraku, mungkin menggembalakan kambing, berapa ekor dombanya ini dari seberapa dulu yang ada dikerjakan, dijalankan, pekerjakan orang. Nah, saudaraku, ketika dia mulai kerjakan, jalankan, akhirnya Tuhan mulai tambah, Tuhan mulai berkati, oleh karena kehidupannya yang sedemikian jujur, saleh, takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mulai berperkara, Tuhan juga memberkati kehidupannya dia. Jadi dijalankan apa yang ada, ya. Ya, saudaraku, nah itu saya katakan bahwa dengan diberkatinya dia itu, dalam kelimpahan itu, saudara, ia menjadi berkat bagi banyak orang. Ia menjauhi kejahatan, tidak mempergunakan kekayaan itu untuk suatu kejahatan, ya, atau menginjak orang, menindas orang, ya, mempergunakan dengan semena-mena gitu. Ya. Kalau kata firman Tuhan, dia orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Berarti ada orang kaya yang lainnya, ya. Tetapi terkayanya dia itu, saudaraku, maka dia tetap mempergunakan atau menjauhi kejahatan, tidak melakukan sesuatu untuk kejahatan. Nah, kalau terkasih, baru terus kata firman Tuhan, ia tadi mengajar banyak orang. Lutut yang lemas telah engkau kuatkan, ya. Dan kalau kita baca juga seterusnya di pasal-pasal yang berikutnya, saudaraku, di situ coba kita maju lagi pasal yang ke-29. Ya, kita perhatikan pasal yang ke-29. Ayub pasal yang ke-29. Ayat yang ke-12, kita akan baca sampai 16. Ya. Ini adalah uraian dari Ayub, ya, untuk mengkanter serangan-serangan dari teman-temannya. Karena teman-temannya ini terus menyerang dia, bahkan sampai mencaci maki, memfitnah dia. Kamu mengalami penderitaan ini oleh karena engkau melakukan kejahatan. Sehingga hal itu, sebabnya hal itu terjadi, ya. Mereka menuduh dia bahwa karena dalam keberkatanmu itu engkau tidak memperhatikan orang lain. Engkau hanya kaya untuk dirimu sendiri saja. Ya, saudaraku, kita ingin katakan juga bahwa orang-orang yang diberkati ini tidak seperti Nabal. Dalam satu kisah ada pernah seorang yang bernama Nabal pada kisah Daud itu. Ya, manakala dia melakukan pengguntingan bulu domba-dombanya, seorang yang punya, kata firman Tuhan, peternakan di Karmel sana, maka dia melakukan pengguntingan bulu dombanya. Maka ketika Daud dan orang-orangnya datang untuk sekiranya itu bisa dibagi sedikit dari makanan yang ada, karena artinya bahwa tidak mungkin dengan makanan yang begitu banyak di atas mejamu itu engkau akan menghabiskan dalam sekejap. Ya. Tapi saudaraku, maka dia mengatakan bahwa Nabal tidak peduli dengan Daud itu siapa Daud itu, saya tidak kenal.
Padahal sudah disampaikan bahwa Daud itu waktu ada di padang itu, dia juga itu di sana ikut menjaga kambing dombanya Nabal. Tapi waktu dia menggunakan mengadakan penguntingan, dia undang sahabat-sahabatnya, lalu saudaraku itu dia memuaskan dirinya sendiri dengan semua sahabat-sahabatnya. Atau tadi saya katakan bahwa coba berkenanlah, berbagi dari apa yang ada di mejamu. Saya katakan tidak mungkin semua yang ada di mejamu itu kau habiskan, sampai mungkin piring-piringnya juga kau habiskan, kan nggak mungkin gitu loh. Masih ada lebihnya. Kalau ada lebihnya daripada dibuang dan misalnya yang lainnya akan ini atau menjadi basi, kenapa tidak kami dan orang-orang kami juga yang ada ini bisa tidak diberikan? Tapi dia tidak mau gitu loh. Saudaraku, akhirnya memuaskan dirinya sampai mabuk. Dan saudara-saudaraku, waktu Daud terima penghinaan yang sedemikian, saudaraku, dia menyandang pedangnya. Tapi syukur ada Abigail, istri Nabal datang kasih tahu gitu loh. Memang Nabal orangnya dan bebal katanya dia gitu. Ya, jangan indahkan apa kata-katanya. Inilah saya bawa kepada tuanku ya, supaya tuan dan orang-orangnya boleh makan itu. Saudaraku, akhirnya Daud meninggalkan semua rancangannya dia. Ya, dan sesudah itu dia kembali, kata firman Tuhan, Abigail biarkan suaminya itu sampai betul-betul mabuk dulu. Sampai pada keesokan harinya ketika Abigail kasih tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh Daud, saudaraku, maka dia tiba-tiba langsung mendarat, jantungnya berhenti. Dan kemudian 10 hari kemudian ia mati. Ya, waktu Daud mendengar itu, terpujilah Tuhan yang telah membela. Saudaraku, Ayub bukan orang seperti itu. Nah, coba kita baca pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dari hati seorang janda, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geram orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Saudara, ini yang saudara ini menjadi pembelaan atau apa yang dilakukan. Saya tidak seperti yang kalian tuduhkan itu. Saya dalam diberkatinya saya ini, kelimpahan yang Tuhan beri kepada saya dalam materi ini, ternyata saudaraku bahwa dia gunakan hal tersebut itu, ini loh yang dikerjakan. Bahkan saudaraku, kalau kita melihat Ayub ini tidak hanya kelimpahan soal secara materi juga, tapi kesalehan dia itu, ya, kejujuran dia itu, takutnya akan Allah itu, maka dia mengajar banyak orang. Lutut yang lemas dikuatkan dengan kata-katanya dia. Kalau orang lemas dengan perkataan, kan apa nih? Apa yang bisa membangkitkan dia bisa? Tentunya dengan perkataan-perkataan yang bisa membangun juga. Ya. Karena saudara saya katakan bahwa tidak semua materi itu bisa menolong orang yang lemah. Ada orang lemah karena perkataan. Datang dengan materi belum tentu bisa menolong dia. Mungkin 1 jam, 2 jam bisa selesai, tapi berikutnya apa yang bisa membangkitkan? Dengan perkataan-perkataan itu juga. Saudaraku, dia ini seorang yang tidak hanya diberkati secara materi dan dipakai hal tersebut, tetapi saudaraku, dia juga adalah orang yang kelimpahan dalam yang lain. Kesalehan dia, kejujuran dia, takutnya akan Allah itu, dan menjauhi kejahatan itu kelimpahan dia. Sehingga dalam kelimpahan dia tersebut itu, nah ini dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan kelimpahan tersebut. Kelimpahan secara rohani apa yang saya lakukan? Kelimpahan secara materi apa yang saya lakukan? Dia mengajar banyak orang. Nah, di mana hadirnya di situ, saudaraku, lutut yang lemas dia kuatkan. Orang dibangunkan dengan kata-katanya dia. Jadi orang yang mendengar itu, saudaraku, kata-katanya jadi terbangkit, jadi bangun. Orang yang lemah dia kuatkan, bukan diinjak, ya, tapi supaya mereka boleh bangkit. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi bukan datang diinjak-injak, mati sekaligus. Tidak. Tapi dia tahu bahwa saya diberkati Tuhan, saya diperkaya dengan kelimpahan ini datangnya dari Tuhan. Jadi ketika saya diperkaya dengan kelimpahan ini, so what gitu loh. Apa yang saya mesti lakukan? Karena apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Nah, saudara perhatikan ini. Saudara, aku menyelamatkan orang yang sengsara berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya, juga aku tolong. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Orang yang di ujung tanduk tapi dapat ucapan berkat. Berarti dia memberikan kesegaran, kesejukan kepada orang tersebut. Dan kesegaran, kesejukan ini sekali bukan hanya soal secara materi. Ya.
Tapi mungkin saya pernah katakan, suatu ketika ada seorang anak Tuhan yang share kepada kami, dia lagi betul-betul kondisi yang down. Lalu dia membutuhkan kata-kata yang bisa membangkitkan dia. Dia pada saat itu dia bilang bahwa saya tidak butuh materi ya yang berapapun gitu, tapi saya butuh ada kata-kata yang membangkitkan saya pada saat itu. Karena benar ini saya katakan bahwa orang yang misalnya dalam kondisi lemah, saudaraku butuh yang namanya juga kekuatan. Butuh supaya mereka bisa bergairah kembali. Nah, ini kata firman Tuhan. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta. Orang yang buta aku menjadi penuntun. Memberitahu, memberi penerangan, beri jalan. Jangan ke sini, itu ke sini. Gitu. Ya. Manakah orang yang tersesat menurut jalannya, sebagaimana di kitab Yunus mengatakan bahwa tidak akan mungkin aku akan memusnahkan orang yang ikotan ini. Karena mereka tidak tahu memenangkan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Mereka buta. Engkau hadir di sana untuk nuntun mereka. Kasih jalan. Bahkan juga ketika sida-sida kembali beribadah di Yerusalem, suatu ketika saudara-saudara sida-sida itu mau kembali ke tempatnya dan dia berjumpa dengan Filipus. Ya, lalu dia baca sebuah kitab Nas dari Yesaya. Lalu Filipus mendekati kereta tersebut, sida-sida tersebut. Lalu Filipus bertanya kepada sida-sida itu, mengertikah apa yang Tuhan baca? Lalu dia mengatakan, bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan kepada saya? Lalu naiklah Filipus ke atas kereta tersebut. Lalu dia mulai menerangkan nas tersebut. Dia beritahu kepada dia buka pikirannya. Dia sebagai seorang yang telah diterangi oleh Tuhan, yang telah diberi penerangan oleh Tuhan kepadanya. Dan sekarang waktu ada orang yang tidak mengerti, yang butuh supaya mengerti, sekarang dia jelaskan, dia beritahu. Dan bertolak dari situ kata firman Tuhan, iya, mengajarkan Injil Yesus kepadanya. Nah, jadi menjadi mata bagi orang buta, memberikan terang supaya mereka yang tidak ngerti itu bisa jadi tahu. Mereka yang tidak mengerti apa yang mereka baca itu, hadirnya Ayub, hadirnya kita itu yang telah diperkaya, yang telah diberi kelimpahan. Nah, kelimpahan dalam hal secara rohani sekarang juga memperkaya orang lain. Ya. Memberikan penerangan bagi orang lain. Ya. Dan tidak hanya soal secara materi saja yang ia menjadi berkat bagi orang lain, dengan dia memperkerjakan banyak orang itu, berarti itu juga sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang dipekerjakan. Ya. Jadi artinya bahwa seorang yang diberkati Tuhan ini, seorang yang terkaya ini, dia tahu persis bahwa untuk apa berkat tersebut. Ini datangnya daripada Tuhan, terpujilah Tuhan. Maka dengan diberkatinya dia dengan kelimpahan tersebut, dia tahu bahwa saya harus gunakan untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain. Atau artinya juga, kalau misalnya kewajiban terhadap Tuhan sudah, kewajiban terhadap rumah Tuhan sudah, dan juga dalam keluarga juga sudah, sekarang misalnya ada kelimpahan yang lebih, untuk apa gitu? Dia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga menjadi berkat bagi yang lain. Dan itu yang kita lihat di sini, saudaraku. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak dikenal, ku selidiki geram orang curang, remuk dan merebut mangsanya dari itu. Saudaraku, ini pelajaran yang begitu baik bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Saya percaya dalam perjalanan setiap kehidupan kita pada hari ini, saudaraku, Tuhan juga akan memperkaya saudara, memberi kelimpahan kepada kita dalam banyak hal. Oke, dan kelimpahan ini tidak hanya secara materi tentu. Dan saya juga terlalu yakin percaya saudara. Karena saudara saya juga pernah sampaikan ya. Saudaraku, ada beberapa pintu gerbang yang harusnya umat Tuhan harus kuat di salah satu pintu gerbang tersebut. Salah satunya apa saudara? Dalam bidang misalnya secara ekonomi. Supaya apa saudaraku yang terkasih, bahwa dengan diberkatinya umat Tuhan oleh karena dia jujur, saling takut akan Tuhan. Saudara, masakan Tuhan tidak berperkara dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita kerja apa yang ada pada kita kerjakan, kita kelola, masakan Tuhan tidak akan berikan pertumbuhan gitu. Soal nanti berkatnya, kelimpahannya seperti apa itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi masakan Tuhan tidak akan berkati, masakan Tuhan tidak akan menumbuhkan, masakan kita tidak akan menuai apa yang kita tabur gitu. Ya. Masakan ketika orang sudah berjerilah, karena Paulus sudah berkata, aku menanam, Apolos menyiram, masing-masing dia akan dapat upah sesuai dengan yang dikerjakannya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya gitu. Dan ada janji Tuhan juga kepada para murid, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu ikut engkau, kira-kira menjadi upah kami apa?
Lalu guru bilang apa? Yesus bilang apa? Setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, sanak saudaranya, istrinya, ladangnya, pada masa ini juga akan kembali lipat kali ganda. Dan pada masa yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Jadi artinya ada double porsi yang diterima. Jadi ada upah yang sifatnya sementara di dunia ini, ya, tapi ada yang kekekalan. Lalu di Timotius yang mengatakan, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itu yang saya terlalu percaya nih, saudara kita semuanya ini. Dan itu yang menjadi doa kita, bahkan juga saudaraku, supaya setiap umat Tuhan itu juga bisa bangkit. Dan saudara diberkati Tuhan dalam bidang ini, supaya dengan diberkatinya saudara dalam bidang ini, saudara tahu untuk apa berikutnya. Supaya di tempat di mana saudara berada, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mengangkat ekonomi yang lemah di tempat tersebut. Ada orang yang mungkin hidupnya tidak menentu, ketika saudara lihat di situ, saya bisa lakukan apa di sana? Saya bisa kerjakan apa? Itu artinya apa? Kita mesti diberkati dulu oleh Tuhan. Dan ini utamanya juga secara rohani. Jadi saya katakan bahwa saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan, saudara, ada begitu banyak kisah kesaksian anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bahwa mereka itu belajar memulai dari apa yang ada. Tidak pikir dulu yang besar-besar. Saya selalu katakan bahwa, saudaraku, Daud itu menang dalam pertempuran melawan Goliat itu karena apa yang ada pada dia. Bukan apa yang dimiliki oleh Saul. Saul mau kasih dia pedang, saya nggak biasa pakai pedang. Mau kasih dia baju singa, nggak biasa nih. Saya pakai baju gembala. Ya, mau kasih tombaknya, enggak. Waktu dia pakai, dia jalan nggak bisa. Kalau ini nggak bisa jalan, nanti malah saya jadi bulan-bulanan Goliat. Jadi saya apa adanya deh. Apa yang ada di tangan saya? Apa yang Tuhan kasih pada saya? Batu. Waktu. Berapa dia bawa? 5 cukup. Jadi karena apa? Tuhan menolong dia dengan itu loh. Ngajar dia dengan batu itu. Lalu ketika dia mulai mutar alih-alihnya itu katanya dilemparkan. Ini saya katakan bahwa semua rasanya muka Goliat sudah tertutup semua. Cuma ada satu titik saja. Ini bagaimana mungkin ya orang yang bisa begini saudara bisa kena itu? Kita tidak tahu jaraknya berapa meter. Hanya orang yang mahir yang gunakan itu yang bisa ini. Ya mungkin pada ada orang yang mungkin dikasih yang tamanya ya, karena seperti orang yang kalau lepaskan panah itu ya saudara, kalau dalam pertandingan panah itu sebelum pergi pertandingan maka latihan dulu. Sasarannya ada nilai yang di tengah itu 10, habis di luarnya 9, 8, 7, 6 dan seterusnya. Jadi harus cari poin yang besar. Ini latihan terus nih. Supaya sampai kepada sasaran. Nah, itu juga Daud begitu. Apa yang ada pada dia? Batu. Dan sekarang ada yang pada dia, itu dulu yang dikerjakan. Apa yang ada di tangan kita saudara pada hari ini? Itu dulu dijalankan, dikerjakan. Itu dilakukan. Saudaraku, baru juga yang utama itu secara rohani. Jaga terus hidup seperti yang dilakukan oleh Ayub ini. Baru dia mulai jalankan. Saudaraku, saya sudah saksikan semalam, saudara. Ada begitu banyak anak Tuhan juga yang saya katakan. Pernah dengar kesaksian cerita bahwa ada seorang anak Tuhan di daerah Sulawesi sana, saudara. Dia jualan di pasar kaget, seminggu 2 kali. Pasar kaget, ya pagi sampai jam 10-11 sudah selesai. Buka lapak sekecil gitu. Tapi dari situ, saudara, dia belajar setia. Dia jalankan, dia kasih dagangannya, dia bawa, dia jual situ. Nah, saudara, seiring berjalannya waktu, dia mulai kerjakan, Tuhan mulai berkati. Dari lapak yang kecil, punya toko yang besar. Dari toko yang besar, ini apa? Sekarang punya kebun. Bagaimana bisa? Ya, itu Tuhan berkati. Kami punya teman, penjual beras di pasar. Punya teman, saudaraku dia cerita, waktu dia pindah jualan, saudara tiba-tiba di sebelahnya mau pingin jualan tempat tersebut, dia bilang, coba bisa nggak kita ambil? Saudara akhirnya, dia ambil tempat tersebut, bisa juga, ya, dan dia pindah ke sana, dia jual beras di situ, dan di atasnya dia bangun kos-kos. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa saya terus yakin dan percaya saudara, kita membangun hidup kita pada hari dan terkadang Tuhan berikan momentum, kesempatan. Itu kita bilang, sekarang apa yang ada di tangan? Supaya saudaraku, dengan saudara yang nanti diberikan kelimpahan, yang saya katakan, tidak hanya secara ekonomi, tapi dalam kelimpahan dalam banyak. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, bila dalam perjalanan saudara, dan itu juga menjadi doa kita, supaya saudara diberi kelimpahan dalam hal ini, supaya saudara tahu gitu loh. Sebagaimana saya katakan bahwa di kota Bethlehem, tempatnya Daud itu adalah orang tuanya, ini seorang tua di kota tersebut. Dia suka duduk di pintu gerbang. Ya, jadi Salmon nikah sama Rahab, nikah sama perempuan Sunda, sama perempuan pelacur, lahir Boas. Boas itu siapa, saudara? Boas itu seorang yang duduk di pintu gerbang, seorang yang diberkati Tuhan di sana.
Ya, seorang yang punya ladang yang banyak. Manakala ada persoalan yang terjadi di sana, dia tahu di mana dia harus dapat. Ya, saudara, akhirnya lahir Obed, Isai juga ketika Nabi Samuel datang untuk memilih seorang yang menggantikan Saul, tua-tua itu di situ yang menyambut dia. Salah satunya siapa? Isai. Dan seorang ini terkenal bahwa ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi dengan diberkatinya duduknya dia di pintu gerbang, dia tahu mikirkan apa gitu loh. Suat untuk apa berkat Tuhan tersebut? Karena ini semuanya sifatnya sementara, kita tidak akan bawa. Mau sebanyak apapun gitu loh, tidak akan dibawa. Harta dunia semuanya sifatnya sementara. Dan salah satu sebenarnya nilai juga yang diajarkan oleh Tuhan kepada Ayub dengan habisnya hartanya, saudara, supaya matanya itu memandang bahwa ini loh, materi ini semua sifatnya sementara. Dalam sekejap juga bisa habis, tidak usah tunggu waktu. Tidak usah tunggu berapa ini. Orang bisa membangun sekian waktu lamanya, membangun hidupnya sekian waktu ya, tapi tidak tunggu waktu yang lama, bisa segera habis. Mau membangun lagi susah. Runtuh dalam sekejap. Supaya apa? Hatinya tidak terfokus kepada itu. Tapi syukur kepada Tuhan, bila misalnya Tuhan izinkan itu terjadi, dan dia sudah menjadi berkat gitu loh. Oke, saudara, Tuhan, saya terlalu percaya juga akan memperkaya saudara dalam banyak hal, memberi kelimpahan dalam banyak, supaya juga kita ini juga memberkaya banyak orang. Yang utama dalam hal apa? Dalam kerohanian. Nah, saudara terkasih, saya katakan bahwa saudara ketika kita tinggal dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan, saya katakan, mari kita jadikan gereja itu sebagai sekolah Alkitab seumur hidup. Nah, gitu. Pendidikan sekolah Alkitab dimanapun kita berada pasti akan berhenti selesai. Pendidikan formal selesai berapa tahun? Sarjana S1 4-5 tahun selesai. Tuhan izinkan S2 2 tahun. Tuhan izinkan S3 2 tahun. 9-10 tahun. Ya, kalau misalnya mau ambil lagi kan tidak ada lagi S4. Nggak ada ya, belum ada S4 ya. Nggak ada. Ya. Saudaraku, jadi artinya ada waktunya, ada masanya. Tetapi saudaraku, ada waktunya, ada masanya. Ada sebuah pendidikan, yaitu pendidikan firman Tuhan yang tidak akan pernah selesai. Jadi ke rumah Tuhan sebagai pendidikan sekolah kita. Kita belajar, datang makan firman Tuhan dulu. Terus diajar, terus diperkaya, terus dilengkapi gitu. Tuhan ini saya tuh, lengkapi terus, perkaya saya, perkaya. Dan dengan diperkayanya kita secara pengetahuan firman Tuhan, supaya juga saudaraku, hadirnya nanti saudara itu ketika dilepaskan, saudara juga akan perkaya, menjadi mata bagi orang buta. Seperti misalnya sida-sida itu yang tidak paham, yang tidak mengerti, yang buta, dia jadi tahu. Bahkan seperti Paulus yang telah dipersiapkan, yang telah dididik oleh Gamaliel, ahli Taurat, ahli kitab. Maka ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang datang kepada dia, dan dia bertobat, menggabungkan diri. Sekarang dia mulai mengajar. Karena Tuhan sudah memberikan pengertian kepada dia. Pengertian saudaraku untuk memahami bahwa tadinya dia dalam Tauratnya dia buta kepada Kristus, tapi begitu Kristus datang mendatangi dia, sekarang matanya terbuka dengan lebar. Dan sekarang saudaraku, tuh kemanapun dia pergi tuh, dia selalu ngajar. Pergi sama Barnabas, yang tadi pergi untuk mengajar. Ya, ketika bersoal jadi dengan orang jauh, ya, tuh ajar firman Tuhan. Dan saudaraku, akhirnya Tuhan pakai Paulus ini untuk menulis Alkitab, menulis firman Tuhan sebagai landasan pengajaran bagi gereja. Itu luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena di mana dia tinggal berada itu dia ngajar, bersoal jawab dengan orang Yahudi, dia terangkan kepada mereka. Artinya apa? Dengan hikmah yang diberi kepada mereka, orang yang tidak tahu itu ada yang dapat diyakinkan. Tidak sedikit perempuan pertemuan terkemuka. Terkemuka itu artinya apa? Orang yang terpelajar. Orang yang terpelajar yang tidak ngerti. Yang tidak ngerti Taurat, yang tidak ngerti firman. Tapi hadirnya Paulus itu memberikan penerangan karena dia seorang telah diperkaya secara pengetahuan firman Tuhan. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan. Saudara mau diperkaya oleh firman Tuhan. Jadi kita mau jadikan gereja itu sebagai sekolah Alkitab seumur hidup. Belajar firman Tuhan. Makanya saudara saya selalu lanjutkan kepada kita. Setiap tahun mesti baca Alkitab sampai habis itu. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya katakan pada setiap hari ini, biasa memang saya juga ada buat renungan. Memang dari dulu sebenarnya saya sudah, waktu tahun lalu, saya mau pingin tulis, maksudnya tulis. Tapi begitu mau tulis tuh rasanya susah sekali. Nah, dulu kadang-kadang sudah, begitu misalnya fokus di rumah aja, orang bilang di rumah saja. Saudara, akhirnya mulai ketika bulan Mei saya tiba-tiba ada sebuah ini lagi, coba mulai buat
buat apa renungan-renungan itu. Jadi baca renungan perjanjian lama, perjanjian baru, renungkan. Kalau terkasih kita jalankan saja. Gitu. Kalaupun maksudnya kita khotbah di depan begini, tidak tahu ada orang apa tidak, tapi itu bagi kita juga apa? Kita harus belajar dulu. Saya juga berarti belajar mempersiapkan diri saya mesti belajar, mesti baca. Soalnya aku terserang kadang saya tanya, aduh, kitab ini salah satu bagian yang susah juga kadang dipelajari. Ada kata-katanya, puisinya apa semua, tapi begitu dipelajari, baca dia, wah, gitu. Jadi jadikan rumah Tuhan sebagai pendidikan sekolah kitab seumur hidup. Saudara mesti diperkaya oleh Tuhan dalam bidang Quran. Dan juga saya katakan, dengan kerohanian juga diperkaya secara pengalaman. Pengalaman rohani, pengalaman iman. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, dari satu titik kepada titik yang lain. Di titik ini rasa-rasanya sudah tidak ada harapan, tetapi ketika saya menguatkan hati saya kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Rasa-rasanya ini sudah di ujung tanduk, rasa-rasanya sudah tidak ada lagi jalan, tapi loh, ketika saya melangkah ke sini berjalan dengan iman. Tetapi ketika melangkah ke sana yang rasanya apa yang tidak pernah mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan, tetapi sesudah saya melangkah ke sana, ternyata tidak seperti yang saya takutkan. Jadi diajar dengan banyak pengalaman iman. Pengalaman misalnya ada begitu banyak, Tuhan izinkan saudara memikul beban-beban. Ada beban yang Tuhan taruh di kita rasanya. Rasanya pikulan ini begitu berat sekali. Tetapi dengan saudara menjalankan, memegang itu saudara, Tuhan memperkaya kehidupan kita secara rohani. Supaya juga ini mengajar itu tidak hanya secara pengetahuan, tetapi juga secara pengalaman. Kita juga mulai mengalami pengalaman. Pengalaman-pengalaman misalnya rasa-rasanya semuanya sudah tidak ada apa-apa. Tetapi Tuhan membuka jalan. Saya katakan bagaimana pengalaman kami juga. Saya ceritakan bagaimana ada masa betul-betul di mana kami pernah mengalami seperti yang saya katakan. Terus ketika waktu kami keluar dari rumah di belakang Permata Medang ini, begitu keluar sampai di depan situ saudara, motor dulu masih motor Fiat. Motor Fiat. Nah, begitu saudara sampai di depan situ, saudaraku yang terkasih, maka tiba-tiba motornya berhenti, mati gitu. Ternyata bensinnya habis. Waduh, ini pom bensin jauh ke sana. Saudara, tiba-tiba Tuhan kirim malaikat Tuhan datang, tapi dia nggak terbang. Malaikat itu tidak harus terbang datang. Saya malaikat gitu loh. Malaikat Tuhan datang gitu. Apa? Ada orang yang tidak dikenal dengan motor fiction, dia berhenti, Bapak Ibu naik ke atas. Dia pakai kakinya, dia dorong sampai ke pom bensin. Tapi saudara, berikutnya waktu saya antar Feby, motor juga berhenti di tengah jalan, mati. Habis itu apa saya lakukan? Nggak ada malaikat, saya dorong. Jadi terkadang Tuhan bawa kita seperti, tapi terkadang juga Tuhan bawa juga kita untuk berjuang. Nah itu saya antar. Tadi katanya, saya yakin nih, kayaknya nih bensinnya masih cukup ini kalau saya pergi ke sana. Jalan dengan iman gitu. Saya tahu juga, yakin saudara pada hari ini ada juga diajar Tuhan jalan dengan iman gitu. Ada pergi ke kampus naik motor, pulang motor taruh di kampus. Puji Tuhan, syukur. Nanti ada berkat lagi baru bawa lagi. Itu pengalaman iman. Ya, saudara. Jadi sampai sudah selesai antar Feby, saudara, mau pulang mati, berhenti. Saudara, ini saya katakan, gak ada malaikat datang pada saat itu. Tapi dorong. Waktu bensin. Dan saudara tahukah saudara, ketika juga mungkin saudara dalam kondisi tiba-tiba ada yang Tuhan gerakan, teman kasih, saudara jangan ambil gitu, biar cuma 10.000, 20.000 untuk isi bensin, itu luar biasa itu. Saya pernah katakan bahwa kami waktu saya pernah pergi doa, saudaraku, di bensin itu rasa-rasa, di motor itu di bensin itu kayaknya saya tidak mau pulang ini. Ya karena sudah mau habis nanti. Tapi saudaraku, ada hamba Tuhan yang punya ketajaman penglihatan rohani daripada Tuhan, melihat lalu dia memberkati. Nah, saudara berkatnya yang nggak besar, bukan 2 juta enggak. Nah, saudara, tapi berkat tersebut cukup untuk ini. Jadi akhirnya apa? Bisa pulang lagi, tidak dorong motor, pulang tengah malam. Jadi kadang Tuhan bawa saudara dalam pengalaman-pengalaman seperti itu. Pengalaman iman. Supaya apa? Kita diperkaya dan diperkuat, dan dengan diperkuatnya saudara juga bagi. Supaya hadirmu ada di mana itu, kau juga membawa harapan. Sebagaimana Petrus yang telah diperkaya, yang tadinya pernah gagal, ya, dia mau kembali ke daerahnya, ke pekerjaannya semula. Tapi Yesus datang memulihkan dia. Dan sekarang dia yang telah dipulihkan, habis itu Roh Kudus memenuhi dia.
begitu dia naik di serambi, naik ke pintu bait Allah, di situ ada seorang yang minta-minta, yang mengharapkan sedekah gitu. Ya, lalu apa yang Petrus bilang? Berkat yang materi, secara materi saya tidak punya. Emas dan perak, sesuatu yang bernilai sekalipun itu dapat kuberikan, tetapi itu tidak akan menolong hidupmu pada hari ini. Sekarang saya akan bawa sebuah harapan yang lebih daripada itu. Harapan apa? Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, berjalan. Jangan biarkan dirimu lumpuh. Jangan biarkan dirimu bahwa engkau terus mengemis dengan keadaan itu dan rasanya tidak bisa bangkit dan mengetahui potensi apa yang ada padamu. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan juga bawa kita, saya tidak punya sesuatu yang lebih pada saya pada hari ini. Kalaupun misalnya ada emas dan perak, ini mungkin hanya sementara saja. Tolong, bahkan ini sementara. Tapi saya punya bawa sebuah harapan yang lebih daripada itu. Harapan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Supaya engkau bisa bangkit dan menghasilkan sesuatu melalui tanganmu. Tidak mengharapkan terus duduk di sini. Terus harapkan ini dan seterusnya. Tapi sekarang kau bisa diperkaya. Tapi sebelumnya Petrus terlebih dahulu sudah diperkaya. Diajar, dilatih oleh Tuhan banyak hal. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, pada hari ini kau belum mengerti, tapi suatu saat kau akan mengerti. Umur yang begitu pada saya itu belum mengerti, tapi nanti suatu waktu kau akan mengerti. Saya juga sampaikan saudara, pada waktu saya diajar dulu oleh dosen, saudara rasa saya tidak mengerti ajar apa, ajar teologi ada juga, aduh macam-macam. Tapi ada dosen yang berkata begini, kamu sekarang lagi diisi-isi, nanti suatu waktu akan keluar semua. Soalnya pada masa itu saya rasanya, tapi begitu sudah terjun masuk, lalu saya ingat, wah ya ternyata semua yang sudah apa ini, gitu loh. Nah saudara, jadi dalam hal secara kerohanian ini memperkaya orang yang miskin secara rohani, memberi pemahaman, pengetahuan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan pada hari ini bila ada pikulan yang berat yang Tuhan taruh di atas hidupmu. Sebagai seorang muda seperti Timotius. Sebagai seorang muda, tapi dipercaya oleh Paulus gembalakan jemaat yang ada di Efesus. Waktu dia ke Listra, Derbe di sana, dia berjumpa dengan seorang muda yang bernama Timotius. Lalu dia membawa. Dia juga punya potensi. Ayo ikut bersama-sama. Ayo, dilengkap. Dan sudah saudara, dia menjadi seorang yang dipercaya. Dan beban yang berat yang Tuhan taruh kepada dia. Kenapa? Dia harus memimpin jemaat. Dia harus juga mengajar banyak. Dan juga belum dia pada dirinya ada kelemahan. Paulus katakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadi dia kadang merasa rendah diri, tidak percaya diri dengan dirinya gitu. Juga Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus. Kalau Timotius datang, jangan seorang pun menganggap dia rendah, tapi terima dia. Ya, supaya dia jangan merasa dia. Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Itu Paulus sampaikan kepada dia. Dia punya keadaan seperti itu. Dan pada saat itu saudara dikasih pikulan yang berat, tanggungan yang berat. Memikul jemaat, ikut memikirkan. Tidak hanya memikirkan diri dia sendiri, tapi sekarang juga ikut memikirkan. Memperkaya mereka secara rohani. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu juga. Tidak hanya kepada dia saja, saudara-saudara, kepada jemaat, tapi juga kepada dia. Awasilah dirimu sendiri juga. Jadi ada pikulan yang berat kepada dia. Tapi oleh karena tanggungan yang diberikan kepada dia, ini pengalaman rohani. Saudaraku, yang saya katakan bahwa dengan Tuhan memberikan tanggungan, beban kepada dia, sebenarnya itu memperkuat kapasitas rohanimu. Dan itu yang selalu katakan, bagaimana kita memandangnya sangat penting. Kalau kita memandang ini sebagai sebuah beban, selamanya akan jadi beban. Dan saudara tidak akan pernah melihat apa maksud Tuhan. Tapi kalau engkau memandangnya dari sudut Tuhan, akan berbeda hasilnya. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Kenapa saya harus diizinkan untuk tidak seterusnya? Akan berbeda hasilnya. Dan itu akan mempengaruhi hidupmu. Ya, saudaraku, dari saya katakan bahwa bagaimana cara Tuhan memperkaya saudara secara pengalaman secara rohani. Suka tidak suka, mau tidak mau, melalui penderitaan, melalui pergumulan, dan juga beban yang Tuhan taruh kepada. Itu cara Tuhan memperkaya engkau secara rohani. Latihan-latihan iman. Diperkaya oleh Tuhan. Supaya apa saudara? Saudara kaya secara pengalaman. Dan secara pengetahuan, tentunya dengan kita belajar firman Tuhan. Ya. Tapi orang bilang untuk mengalami rema, mengalami perjumpaan, itu juga perlu tuntunan roh Tuhan. Di bagian kita belajar, dan bagiannya Tuhan mengajarkan kita, memberi pengertian kepada saudara, supaya saudaraku, saudara juga memperkaya banyak orang. Ini salah satu pintu gerbang kerohanian, memperkaya, ya, mengangkat orang lain. Ada misalnya kondisi yang menderita, oleh karena kita bisa melihat secara jelas, secara holistik, apa maksud Tuhan, menyampaikan kepada mereka, bukan menuduh, bukan mencaci maki, dan seterusnya. Tetapi kita boleh melihat, nyatakan kepada mereka. Dan juga saudara dalam bidang apa yang lainnya. Dia katakan, tidak mustahil, saudaraku, Tuhan akan mulai memberkati kita secara ekonomi. Tuhan mulai mengangkat saudara dan saya. Ya,
Saudara, Tuhan mulai mengangkat, memberkati kita supaya dengan Tuhan mengangkat kita dalam hal ini, supaya juga saudaraku, hadirnya saya dan saudara ada di mana itu juga menjadi berkat. Dan perlu sekali ada anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam bidang ini supaya mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati banyak orang. Jadi saya katakan ibaratnya mereka seperti punya batra yang besar yang akan menjadi batra keselamatan bagi banyak orang, memberi makan banyak orang di sana. Apalagi dalam situasi yang begini. Situasi kita tahu bahwa ada seorang anak muda pernah tampil di Mesir, yaitu Yusuf. Seorang yang telah dilatih oleh Tuhan. Manakala telah dilatih oleh Tuhan, dipersiapkan, maka dia tampil di tanah Mesir. Bagaimana tahun kelimpahan, dia harus lakukan apa? Dan ketika datang tahun kelaparan, sekarang dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi seluruh dunia pada hari ini. Lalu terkasih, doa kita dan kerinduan kita semuanya, supaya dari antara kita jemaat Tuhan yang ada saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga akan mengangkat saudara dalam bidang ini, supaya saudara bisa memberkati juga banyak orang. Dari segi kerohanian yang utama. Saudara dalam bidang apa lagi? Ini pendidikan. Ini pintu-pintu kerohanian, pendidikan. Memberantas kemiskinan dalam pendidikan, mengajarkan ilmu, memperluas wawasan, memberikan penerangan. Ilmu yang kita dapatkan, saudara-saudaraku, tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi bagaimana juga kita memberi pengertian kepada orang lain, supaya mereka diperkaya. Ya, terus kerjakan bagian kita, terus lakukan, saudara-saudara. Ya, supaya hidup ini berdaya guna bermanfaat. Ingat, waktu ini begitu singkat di atas muka bumi ini, begitu singkat gitu. Kita tidak pernah tahu. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan bila saya katakan bahwa nanti tahun 2021 corona selesai, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya corona selesai, saudara, mungkin saja akan ada persoalannya. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita sudah melengkapi diri kita pada hari ini, kita sudah belajar, saudara, memperkaya juga banyak orang dalam keterbatasan kita. Dengan terbatasnya kita pada hari ini, bukan berarti kita juga tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang ada pada kita bisa mulai menjadi berkat. Bahkan misalnya dalam keterbatasan kita menunjukkan sebuah kualitas pengabdian, kualitas yang pantang menyerah, itu juga sudah sebuah menjadi berkat juga bagi orang lain. Bahwa dalam kondisi ini, saudaraku yang terkasih, dia tetap bisa menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia. Dalam segala keterbatasan yang dimiliki, rasa-rasanya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ini, tidak akan mungkin dia mampu melakukan itu. Tetapi itu tidak membatasi dirinya untuk melakukan sesuatu. Apa saya bisa lakukan, kerjakan. Di mana saya berada, membawa kesejukan, membawa kesegaran, memberikan penerangan, supaya orang-orang sekitar saya itu boleh mengalami sesuatu. Luar biasa. Sehingga saudara-saudara hidup ini tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam bidang apa lagi, saudara-saudara? Dalam bidang pemerintahan, dalam bidang perpolitikan. Karena kita tahu Alkitab ada Mordekai yang ketika menjadi orang nomor 2 Ahasiweros di kerajaan di Persia. Kata firman Tuhan, dia disukai oleh banyak orang. Karena apa? Mengusahakan yang baik kepada sanak saudaranya dan orang-orang sebangsanya. Artinya apa? Dengan adanya dia di situ, saudaraku, dia tahu bahwa saya mesti lakukan apa, kerjakan apa. Bukan untuk melakukan kejahatan, bukan hidup dalam ketidakjujuran dan sebaliknya, dan seterusnya. Tetapi dia lakukan apa di tempat, mengusahakan kesejahteraan bagi daerahnya dia, bagi orang-orang sebangsanya, bahkan bagi tempat di mana dia berada. Lakukan semua seperti itu untuk Tuhan, bukan untuk saya gitu. Dan Tuhan yang akan berikan upah bagi saudara. Nah, saudara, pada hari ini kita sedang lomba-lomba kerja tumpuk upah semua untuk kemuliaan bagi. Amin, saudaraku. Nanti saudara, puji Tuhan, kalau kita ketemu di surga, waduh, ada upah yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara ini. Ya, haleluya gitu. Upahnya yang saya katakan ada mahkota, ada upah. Dan kata firman Tuhan juga, siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil oleh karena dia muridku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Luar biasa. Ya, kita buka yang terakhir, kita baca lagi dulu ya. Ayo, Matius pasal yang ke-10. Ya, Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kasih minum air saja sejuk secangkir, kata firman Tuhan, ia tidak akan kehilangan upah.
Barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Loh, ini kata Yesus sendiri loh. Jadi artinya apa nih? Apa yang saudara lakukan pada hari ini, setiap yang kita lakukan, kerjakan, ada upah yang menyertai setiap kehidupan kita. Berarti ini masanya, saudaraku, waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang begitu terbatas, kita mesti kerja buat Tuhan. Saya tahu tugas saya tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tahu dalam, sekali lagi, dalam setiap keterbatasan yang ada pada kita, tidak membatasimu untuk berbuat sesuatu yang lebih. Kita tidak bisa batasi di saya, karena saya masih begini, berarti saya tidak. Kita tidak bisa tunggu nanti, sekarang. Tidak bisa tunggu nanti, kita bekerja dengan waktu. Ya, dan kita percaya saudara-saudara, supaya dengan harinya saudara-saudara yang terkasih, di mana kita berada, kita boleh berdampak. Gitu. Bahkan kata firman Tuhan itu yang selalu kita baca, bahwa berjalannya waktu ke depan, orang percaya makin lama makin kuat, menjadi gemuk dan segar, memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Semakin lama perjalanan kehidupan ini, semakin berisi. Kenapa? Diisi oleh Tuhan banyak, diisi pengalaman, diisi bagaimana ini saya katakan bahwa dalam keterbatasan dia, tapi itu tidak membatasi untuk melakukan sesuatu. Diperkaya oleh Tuhan banyak. Dan makin bertambah usia, makin jalan ke depan, fisik boleh menurun, tetapi saudara, roh makin kuat. Pengetahuan itu berikan juga semakin luar biasa. Dan dari itu, dia memperkaya banyak. Puji Tuhan, Tuhan berkasih buat kita saat pagi hari. Mari kita tundukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang mengajar, melatihkan pada hari, mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang diperkaya dalam berbagai bidang ya Tuhan. Supaya dengan kami yang diperkaya, diberi kelimpahan dalam berbagai bidang yang ada Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami juga tahu bahwa ada maksud Tuhan yang harus kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami. Bila kau izinkan, mari kita bangkit berdiri semuanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
melewati banyak hal, melewati cobaan, melewati pergumulan Tuhan. Bahkan dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, ada pikulan yang beratnya Tuhan taruh untuk kami pikul, untuk kami jalankan Tuhan. Tetapi semua ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, supaya kami diperkaya secara rohani Tuhan, diperkaya dalam pengalaman iman, diperkaya dalam pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan Tuhan, dari satu titik kepada titik yang lainnya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, kami diperkaya secara pengetahuan firman-Mu ya Tuhan, dengan kami terus membawa hati kami, hidup kami untuk terus belajar ya Tuhan, belajar menjadikan rumah-Mu ya Tuhan sebagai pembelajaran firman-Mu seumur hidupan kami Tuhan. Kami terus dididik, diajar, dilengkapi, dan oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian, pemahaman kepada kami ya Tuhan, supaya kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya juga boleh tampil berdiri Tuhan di mana kami berada pada saat ini, pada masa yang akan datang, pada situasi yang sedang kami jalani Tuhan, untuk juga memperkaya banyak orang ya Tuhan, memberikan penerangan, memberi mata bagi orang buta, memberikan penerangan bagi mereka yang tidak mengerti atas situasi kondisi hidup mereka Tuhan, supaya hidup ini Tuhan berdaya guna, bermanfaat untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bahkan juga dalam berbagai bidang, berbagai pengetahuan ya Tuhan yang kami pelajari Tuhan pada hari ini, baik sesuai dengan bidang kami, supaya dengan diperkayaan kami dalam pengetahuan itu juga Tuhan, kami juga akan memperkaya Tuhan banyak orang melalui kehidupan kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan dalam bidang ya Tuhan, dalam bidang pemerintahan Tuhan, dan juga dalam bidang ya Tuhan perekonomian Tuhan. Bapak, kami terus percaya dan yakin Tuhan, dan menjadi kerinduan doa kami Tuhan, percaya Tuhan, umat-Mu yang mengerjakan bagian mereka, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti berperkara dengan setiap umat Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, menumbuhkan apa yang mereka tabur ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tabur Tuhan, mereka akan tuai dengan sorak-sorai ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika Tuhan boleh memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, juga Tuhan ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, supaya melalui kehidupan kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri ya Tuhan, tetapi kami hidup juga bagaimana Tuhan, untuk menjadi berkat ya Tuhan, untuk memberkati banyak orang melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga hidup ini Tuhan terus dipakai sebagai saluran berkat-Mu Tuhan, sebagai alat-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong seluruh umat-Mu jemaat saat pagi hari ini Tuhan, kami terpercaya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, Engkau akan terus melengkapi kami dengan berbagai banyak hal ya Tuhan, supaya kami tampil dalam perjalanan kehidupan ini menjadi berisi, menjadi kamu segar, dan melalui kehidupan kami memberitakan nama Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan itu benar, dan padamu tidak ada kecurangan ya Tuhan, padamu ya Tuhan adalah kebenaran ya Tuhan. Dan kami sebagai bicara-bicara di hadapan-Mu Tuhan, kami syukur pada hari ini, kuatkan setiap hati kami, kuatkan setiap langkah umat-Mu Tuhan, setiap apapun yang dihadapi Tuhan boleh menolong kami semua. Terima kasih, kami syukur kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk sebentar Mas. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Nanti Saudari Livia bawa kita dalam doa. Baik, mari kita sama-sama mengharapkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang kami dengar hari Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan, sekarang kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Lebih daripada itu Tuhan, ini hidup kami sebagai korban yang hidup dan yang berkenan padamu Tuhan Yesus. Engkau menerima setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami berikan kami percaya Tuhan Yesus, biarlah semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Rindu dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk menyambut persembahan kita angkat pujian yang berkadar masih ada mujizat. Hidup yang tak aku inginkan.
mujizat-Mu terjadi pada kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih ada hingga saat ini Tuhan, kalau kami masih diberi napas kehidupan Tuhan hingga saat ini Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi pada kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan saat ini Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap pergumulan yang ada juga Tuhan kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu setiap jemaat-Mu dalam pergumulan Tuhan. Mungkin dalam pergumulan pendidikan Tuhan, keluarga Tuhan, pergumulan anak-anak Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan, serta mengurapi setiap seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ada hingga saat ini Tuhan. Itu semua juga karena berkat talenta yang Tuhan percayakan kepada seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap talenta yang ada Tuhan, Kau tambah-tambahkan berkat Tuhan, supaya hidup seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh hamba-hamba di tempat ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan Tuhan kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, agar kami selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua hamba-Mu di tempat ini Tuhan, yang Kau percayakan Tuhan untuk membimbing kami lebih mengenal lagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dalam keluarga Tuhan, dalam rumah tangga Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dimanapun kedua hamba-Mu Engkau pakai dalam pelayanan Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kedua hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan, itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh keluarganya Tuhan yang berada di sini Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Juga kedua anak mereka Tuhan, juga Kau berkati dalam pertumbuhan pendidikan Tuhan. Setiap kebutuhan kedua anak mereka juga Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedua hamba-Mu di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan bangsa kami dari COVID-19 Tuhan. Engkau pulihkan dalam ekonomi Tuhan, dalam perekonomian Tuhan, dalam pendidikan, setiap perkara yang ada di bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan seperti dahulu Tuhan, agar bangsa kami boleh mendapat kedamaian serta sukacita di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh tenaga medis Tuhan, juga seluruh keamanan juga Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar setiap keamanan, setiap tenaga medis Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan keluarga mereka juga dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh hamba-hamba-Mu dari Sabang sampai Merauke, pelosok-pelosok Tuhan. Mungkin seluruh hamba-hamba-Mu di banyak pergumulan Tuhan, dalam ekonomi, keluarga Tuhan, dari setiap pelayanan Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan bangsa kami Tuhan. Setiap pergumulan Tuhan kami serahkan dalam kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden serta seluruh jajarannya Tuhan. Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan setiap menghadapi bangsa kami Tuhan. Kau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan setiap menghadapi persoalan bangsa kami Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami serahkan pemerintahan yang ada ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap pergumulan yang ada juga kami serahkan dalam tangan campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Begitu banyak pergumulan kami hadapi Tuhan, tapi kami tidak dapat sebutkan satu persatu Tuhan. Pergumulan dalam gereja Tuhan, pergumulan kebutuhan gereja juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami.
Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Sri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kepada Saudari Lesri kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu depan. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Terima kasih juga buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya 1 tanggal 5 Juli tahun 2020. WL Saudari Tirsa, Singer Saudari Risto, Saudara Indra dan Saudari Elda. Worship Saudari Tirsa, Syafaat Saudara Markus, Warta Saudari Risto, LCD Saudari Feby, Aser Saudari Elda dan Saudara Aiki. Tim musik untuk ibadah raya 1, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Yermi dan drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan ibadah raya 2, WL Saudari Lesri, Singer Saudara Juli, Saudari Novita dan Saudari Fani. Worship Saudari Lesri, Syafaat Saudari Siti, Warta Saudari Fani, LCD Saudara Heskiel, Aser Saudara Landiran dan Saudari Lilis. Tim musik untuk ibadah raya 2, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Seder dan drum Saudara Laka. Perjamuan Kudus ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus Saudara Robi dan Saudara Markus untuk ibadah raya 1. Untuk ibadah raya 2 Saudara Juli dan Saudara Evis. Doa Kamis setiap hari Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Julimus. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Saudari Novita. Baik, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada worship leader. Ya, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian yang berkata doa Yabes, dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Hallelujah.
Bukalah kami, persilakan. Dan bersyukur Tuhan pada saat yang ini percaya Tuhan sudah memberkati dan memberikan kekuatan bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Karena ibadah kami berterima kasih buat kesempatan yang pertolongan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan memberkati seluruh umat yang hadir, semua yang sudah melayani, berkorban, memberi, mengembali kami di Tuhan yang berkati semua Tuhan. Ibadah kami sepanjang minggu sampai minggu depan, Tuhan berkati semua. Kami akan pulang, memberkati kami, demikian juga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ikut dalam live streaming Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang berkati semua. Terima kasih, harus semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan pulang, kita akan memberkati pada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Di otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu akan berkati setiap mereka Tuhan, dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Kau ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap perubahan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Memberi kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai umat kami, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Jadi Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita bersatu di sini. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan berkati semuanya. Kami juga sekali lagi